Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Girls Against Boys. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan tentang dua orang perempuan cantik yang melakukan balas dendam kepada pelaku pemerkosaan. Nah, jadi bagi kalian yang penasaran dengan alur cerita film ini, tonton terus video ini sampai selesai ya. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan komen setiap video terbaru yang diupload oleh channel ini. Di awal film, kita bisa melihat ada seorang cewek cantik satu kamar dengan Pak Polisi. Kemungkinan mereka akan melakukan mantap-mantapan. Namun sebelum memulai si cewek menutup mata dan memborgol Pak Polisi. Entah apa yang ada di pikiran si cewek, dengan berani ia mengambil pistol Pak Polisi, dan kemudian mengokangnya. Kemudian cerita pindah ke salah satu pemeran utama yang bernama Sei. Pada suatu hari di kampus New York, Sei diajak ke acara weekend oleh salah satu teman dekatnya. Namun Sei menolaknya, sebab ia sudah memiliki janji untuk pergi weekend bersama pacarnya yang duda bernama Terry. Setelah pulang ke rumah, Sei berdandan agar terlihat cantik oleh sang kekasih. Kemudian setelah Terry datang, bukannya mengajak Sei jalan-jalan, Terry malah memberi kabar buruk kepadanya. Terry ngasih tahu bahwa ia akan rujuk sama istrinya. Sontak saja, setelah Sei mendengar kabar tersebut, ia langsung syok dan merasa sedih. Dengan sedih Sei kembali masuk ke dalam rumah. Kemudian, Terry pun ikut masuk. Terry menjelaskan kepada Sei, jika di dunia ini masih banyak pria yang lebih baik darinya. Keesokan harinya, Sei pergi ke acara weekend sendirian. Tanpa sengaja, ia malah bertemu dengan Terry beserta anak dan istrinya. Melihat semua itu, Sei langsung mengikuti Terry. Hingga akhirnya, Sei tahu tempat tinggal mereka. Pada malam hari, Sei pergi ke tempat kerjanya. Ia bekerja sebagai bartender di salah satu tempat kerja dekat rumahnya. Di sana, banyak pria hidung belang yang menggoda Sei. Namun Sei tidak menghiraukannya dan tetap fokus pada pekerjaannya. Pada jam istirahat, Sei pergi ke dapur. Kemudian ia menangis karena masih sedih telah ditinggalkan Terry. Di sana Sei bertemu dengan Lu, yang merupakan pekerja baru di diskotik tersebut. Kemudian, Lu bertanya kepada Sei, apakah kamu menangis karena pria itu? Saat itu juga, Lu menawarkan sebuah tawaran yang sangat mengejutkan, yaitu menawarkan untuk membunuh Terry. Setelah berbincang cukup panjang, Lu mengajak Sei untuk minum di sebuah diskotik lain. Di sana mereka ia bersenang-senang dan bertemu dengan 3 pria asing. Karena terlalu banyak minum, akhirnya Sei mabuk dan berjoget seakan sudah lupa dengan kesedihannya. Setelah bersenang-senang, ternyata ketiga pemuda tersebut mengajak mereka ke tempat kosnya. Namun tanpa diduga, salah satu pria tersebut malah memberinya minuman. Kemudian ia mendekati Sei dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Meski kesadaran Sei belum normal, ia tahu bahwa ketiga pria tersebut bukan pria baik-baik. Kemudian, Sei berkata kepada Lu, apa yang kita lakukan di sini? Pada saat itu juga, Lu menatap wajah pria yang menggoda Sei. Tatapan tersebut, seakan mengancam pria itu agar tidak macam-macam dengan Sei. Kemudian, Sei pergi ke kamar mandi, ia termenung dengan apa yang sedang ia lakukan di tempat tersebut. Hingga akhirnya Sei ketiduran di kamar mandi tersebut. Setelah bangun,
Sei mencuci wajahnya dan kemudian bergegas untuk pulang. Namun pria penggoda tersebut mengetahui Sei dan menawarkan tumpangan kepadanya. Awalnya Sei tidak mau, namun pria tersebut memaksa dengan alasan ia juga akan pergi keluar. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pergi naik taksi. Setelah sampai di rumah Sei, ternyata pria tersebut juga ikut turun. Pria tersebut bilang bahwa ia ingin menginap di tempatnya dan berjanji tidak akan melakukan apa-apa. Namun, Sei menolak pria tersebut dan memintanya untuk tidak menginap di rumahnya. Setelah mendengar jawaban dari Sei, akhirnya pria tersebut meminta nomor HP-nya, namun, Sei juga tidak memberinya. Pada saat itu juga, pria tersebut memaksa Sei untuk memberikan nomor ponselnya. Bahkan, sambil memaksa ia juga meminta Sei untuk menciumnya, sebagai tanda perpisahan terakhir. Kemudian, Sei berontak dan menendang burung kasur pria tersebut. Dengan panik, Sei lari ke kamar sambil minta tolong. Setelah sampai di kamar, dengan cepat Sei langsung mengunci kamarnya. Akan tetapi Sei tidak sempat mengunci pintu, karena pria tersebut berhasil mengejar dan mendorongnya. Pada saat itu juga, pria tersebut langsung memaksa Sei untuk mantap-mantapan. Hingga akhirnya, Sei dicocok tanam oleh pria tersebut secara paksa. Setelah kejadian itu, Sei langsung menelepon ibu dan temannya, namun, tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat telepon dari Sei. Ia tampak terlihat kebingungan, dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Hingga akhirnya Sei memberanikan diri untuk pergi ke rumah Terry, dengan niat untuk meminta perlindungan. Setelah sampai dan bertemu Terry langsung marah dan mengira Sei akan merusak rumah tangganya. Singkat cerita, Terry mengantar pulang Sei ke tempatnya. Setelah sampai, Sei memeluk Terry seakan meminta perlindungan kepadanya. Namun, Terry salah mengartikan arti pelukan Sei yang dilakukan padanya. Ia mengira Sei mengajaknya untuk bercocok tanam. Karena salah faham, kemudian Terry langsung mencium Sei, namun Sei menolaknya. Terry memaksa Sei untuk melakukan hal tersebut, namun Sei tetap menolak. Kemudian, Terry mendorong Sei sampai terjatuh, sampai akhirnya ia meniduri Sei. Namun, dengan sekuat tenaga Sei mendorong Terry, kemudian Terry bertanya, "Entah apa yang kau inginkan dariku, Sei?" Kemudian dengan rasa kesal Terry meninggalkan Sei sendirian. Sei sangat trauma dengan kejadian yang sedang ia alami. Tak lama kemudian, Lu teman kerjanya menelpon, kemudian, Sei memberitahu Lu tentang kejadian yang ia alami. Setelah menceritakan, akhirnya Lu menemani Sei ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, Pak Polisi seperti tidak serius menangani kasus yang menimpa Sei. Ia malah menyuruh Sei untuk menulis laporan di kertas. Lu yang mengetahui hal tersebut, langsung menatap Pak Polisi dengan tatapan tajam. Setelah Sei mengisi kertas tersebut, ia kemudian dialihkan ke dalam ruang tunggu. Di sisi lain, Lu mendekati Pak Polisi tersebut, dan menggoda Pak Polisi tersebut dengan tubuh semoknya. Setelah terpancing, kemudian Lu lebih mendekat ke Pak Polisi tersebut. Lu menawarkan mantap-mantapan gratis kepadanya. Di sisi lain, Sei telah masuk ke ruang penyelidikan, namun di tempat tersebut, Sei juga mendapat tanggapan yang tidak serius. Sehingga ia berpikir bahwa tidak ada artinya ia melaporkan kasusnya ke kantor polisi. Di tempat lain, Lu dan Pak Polisi sudah sampai di kamar tidur. Lu menutup dan memborgol Pak Polisi, kemudian ia mengambil pistol dan menembak Pak Pol tepat di kedua telurnya. Hingga akhirnya Pak Polisi tersebut langsung tewas. Setelah sampai di rumah, Lu menawarkan keadilan sendiri kepada Sei. Ia menyuruh Sei untuk mendatangi tempat pria yang memperkaosnya pada akhirnya. Sei dan Lu pergi ke tempat pria tersebut. Setelah sampai, ia malah bertemu dengan pria lain. Kemudian kepada pria tersebut, Lu menanyakan tempat tinggal pria yang memperkaos Sei. Akan tetapi, pria tersebut malah menertawai Lu, mengejeknya, dan seakan-akan mengajak mereka untuk bercocok tanam. Kemudian, Lu mengeluarkan pistol, dan tanpa ragu langsung menembak pria tersebut. Pada saat itu juga, pria tersebut tewas, dan Sei mendekatinya sambil tertawa bahagia.
Setelah beberapa lama, mereka menunggu pria yang memperkaos Sei. Namun, yang datang malah temannya yang satu lagi. Kemudian, kepadanya Lu langsung menanyakan tempat tinggal pria yang memperkaos Sei. Sambil heran teman pria tersebut memberitahukan tempat tinggalnya. Selang beberapa saat, ia baru sadar bahwa temannya sudah tewas. Ia terkejut, sambil ketakutan. Kemudian, secara tiba-tiba Lu langsung menembaknya. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke rumah pria yang memperkaos Sei. Setelah sampai, mereka bertemu dengan pria tersebut. Dengan penuh emosi, Sei mengambil sebuah besi dan langsung memukulkannya ke wajah pria tersebut. Setelah pria tersebut pingsan, mereka mengangkat dan mengikatnya di atas meja. Setelah terbangun, pria tersebut malah marah dan mengancam Sei. Namun ancaman tersebut tidak berpengaruh untuk Sei, yang ada Sei menjadi lebih emosi-emosi. Kemudian, Sei menghantam kepala pria itu dengan gergaji besi, sedangkan Lu menutup mulut dan memotong kaki pria tersebut menggunakan gergaji. Meski merasakan sakit yang luar biasa, namun pria tersebut masih mengatakan hal-hal yang membuat Sei lebih marah. Hingga akhirnya emosi Sei sudah berada di ujung tanduk, dan ia langsung menembak pria tersebut tepat di kepalanya. Setelah berhasil menyingkirkan pria yang pemerkaos itu, mereka berdua pergi untuk mencari Terry. Sei berniat ingin balas dendam atas apa yang telah ia lakukan padanya. Setelah menemukan Terry, mereka mengikutinya, dan hingga akhirnya Terry disandra oleh mereka di dalam mobil. Mereka membawa Terry ke tengah hutan. Di sana Sei berniat akan menghabisi Terry. Namun, Terry memohon agar Sei bisa memaafkan dan melepaskannya. Karena kasihan, Sei tidak sanggup dan tidak jadi menghabisi Terry. Kemudian Terry lari, kabur dan menjauh dari mereka. Namun, tanpa basa-basi, Lu langsung menodongkan pistol ke arahnya, dan menembaknya sampai tewas. Mereka berdua kemudian bermalam di motel terdekat. Pada saat akan tidur, Sei menangis dan teringat dengan kejadian yang ia alami. Mendengar tangisannya, Lu terbangun dan langsung memeluk dan menenangkannya. Pagi harinya, mereka berdua makan di salah satu restoran terdekat. Sambil makan, Sei mengatakan kepada Lu bahwa ia merasa tidak lebih baik setelah menghabisi mereka. Kemudian Lu mencoba meyakinkan Sei bahwa itu pantas mereka dapatkan. Sei penasaran dengan sikap Lu yang menikmati saat membunuh orang. Lu bercerita, pada saat umurnya 5 tahun, ayah kandung Lu membiarkan teman-temannya mencabuli dia demi uang. Dan umur 7 tahun ia terkena penyakit kelamin. Saat itu juga Lu menangis dan kemudian tertawa lagi. Ia mengatakan bahwa masa kecilnya baik-baik saja, dan apa yang ia bilang kepada Sei merupakan sebuah lelucon. Kemudian Lu jujur. Ia mengatakan bahwa ia suka menghabisi laki-laki hanya demi kepuasan saja. Sontak, Sei heran dan terdiam mendengarkan apa yang dibicarakan Lu. Keesokan harinya, saat Sei ke kampus, ia masih merasa syok dengan semua kejadian yang telah menimpanya. Sei berpikir, untuk menghilangkan perasaan tersebut ia harus memiliki pasangan baru dan memulainya dari awal. Saat itu juga, Sei melihat ke arah temannya yang tengah duduk tepat di belakangnya. Pria tersebut adalah Tyler, yang merupakan seorang teman yang menyukai dirinya sejak lama. Saat pulang dari kampus, Sei memberanikan diri untuk berbicara dengan Tyler. Dengan rasa senang, Tyler menyambut Sei dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Sehabis jalan-jalan, Sei mengajak Tyler untuk pergi ke acara Halloween kampus. Dengan senang hati Tyler menerima tawaran Sei. Singkat cerita, hari Halloween pun tiba. Sei dan Tyler nampak bersenang-senang di acara tersebut. Namun, tanpa diduga Lu juga datang ke acara tersebut sambil membawa pedang. Saat acara puncak dimulai, orang-orang pergi keluar untuk melihat pesta kembang api. Secara bersamaan, Sei juga pergi namun ke kamar mandi. Di dalam ruangan, Lu dan Tyler berdua
Lu mencoba menarik perhatian Tyler dengan cara menjatuhkan Mix menggunakan pedangnya. Tyler pun tertarik, dan mencoba mendekati Lu. Tyler mengira Lu mengajaknya untuk bermain pedang-pedangan, namun tanpa diduga, Lu langsung menebas Tyler dengan pedangnya tersebut. Pada saat itu juga Tyler tewas dengan darah yang berceceran kemana-mana. Setelah Sei mengetahuinya, ia tidak menangis, ia malah terlihat kesal dan hanya diam saja. Kemudian ia pulang ke tempatnya, dan setelah sampai ia menemukan pedang bersimbah darah di atas meja rumahnya. Dari ruang gelap, Lu datang dan berbicara pada Sein, "Ini aku lakukan demi kebaikan kita." Namun Sei tidak menerimanya, dan langsung menghabisi Lu dengan pedang tersebut. Pada akhirnya, Sei mulai bisa menerima semua kesadisan yang pernah ia perbuat. Dan film pun tamat.